Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan bagian ke-7. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Suasana di luar begitu sepi dan tenang, padahal jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Bahkan tidak ada semilir angin dan suara serangga yang biasa Dito dengar. Dit, duduk sini, ucap Pak D yang tengah duduk di amben dapur. Loh, gak ke ladang Pak D? Tanya Dito yang heran. Biasanya Pak D-nya baru akan pulang menjelang maghrib. Kalaupun siang pulang, itu hanya sekedar untuk makan siang. Sudah tadi, pingin di rumah cepet Dit, ujar Pak D-nya dengan senyum yang Dito lihat lebih seperti seringai. Sempat Dito berpikir jangan-jangan Pak D-nya sudah tahu kalau semalam ia melihat ritual yang sedang mereka lakukan. Terlihat budenya juga tengah berada di depan kompor, sedang mengaduk-aduk sesuatu. Dit, kalau mau makan sayurnya langsung ambil di panci ya, ucap Bude. Dito memperhatikan muka Bude begitu pucat. Bude lagi sakit? Tanya Dito penasaran. Tidak menjawab Budenya, hanya tersenyum dan langsung duduk di sebelah suaminya sambil menaruh mangkuk yang berisikan sup dan daging. Merasa tergoda dengan makanan yang dimasak Budenya, Dito segera beranjak mengambil mangkuk dan buru-buru mengaduk-aduk manci. Tapi ada sesuatu yang berat. Dito pikir itu adalah tulang iga. Bruk, perang. Tiba-tiba saja Dito mundur sampai terjatuh. Anjing, ucapnya sambil merangkak mundur, menjauhi panci yang baru saja diaduk. Ada kepala wanita di dalam manci tersebut. Seketika dia langsung buru-buru menoleh ke belakang. Bude dan Pak D-nya kini sedang makan dengan cara yang sangat menjijikan. Tanpa sendok dan garpu, mereka mengambil nasi banyak-banyak dan langsung memasukkan ke dalam mulut mereka. Sontak Dito langsung berdiri. Dit, mau kemana? Makan dulu, ini lauknya dicobain, ucap Bude sambil menyerahkan benda merah yang Dito pikir itu adalah ari-ari bayi. Semakin paniklah Dito. Mulutnya benar-benar terkunci. Dito langsung saja berlari ingin keluar rumah. Baru saja dia sampai di depan pintu dapur, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menggelantung tepat di depan matanya. Sebuah kaki. Dito menjerit keras. Dilihatnya sosok Ningsih tergantung tepat di depan wajahnya. Darahnya terus mengucur ke bawah, berputar. Dito mencoba berlari ke arah ruang tengah, berusaha mencari pertolongan. Saat sampai di ruang tengah, dia melihat ada beberapa orang yang tengah berdiri mengerubungi sesuatu. Dilihatnya Arif, Pak Kades, dan Nek Harjo ada di sana. Mereka tampak pucat dan hanya memandangi sesuatu di bawah mereka. Nek, tolongin Dito, Nek, ucap Dito panik. Tidak ada jawaban. Rif, tolong Rif. Kembali Dito memanggil temannya dengan nada yang tinggi. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari mereka. Dito mendekat. Namun sekali lagi, dia mundur ke belakang sampai terjengkang. Kini dia melihat ada sosok wanita yang ditidurkan di tengah ruang tamu. Wanita itu tergeletak dengan posisi mengangkang, matanya melotot, seolah sedang menyiratkan ketakutan. Kakinya merangkang dan mengeluarkan darah yang berbau amis sekali. Uwe. Seketika Dito muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang benar-benar menusuk hidungnya. Saat Dito melihat kembali ke arah wanita itu, tiba-tiba saja
Dia menolehkan mukanya dan tersenyum menyeringai. Mati. Dito tersentak bangun, nafasnya memburu. Jantungnya benar-benar berdetak dengan cepat. Astagfirullah, 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 ucap Dito berulang kali saat mendapati apa yang barusan dia mimpikan. Dito memejamkan matanya mencoba mengatur nafas. Bulir-bulir keringat jelas sekali nampak di keningnya. Bajunya sudah basah kuyup sampai membekas di atas spray yang ia tiduri. Membuka mata, ternyata masih pukul 6 pagi, yang berarti dia hanya tertidur sekitar 1 jam. Drrrt, drrrt, drrrt. Getar suara HP yang ada di meja mengganggu pendengaran Dito. Seketika dia langsung menyambar HP tersebut. Sekalian ingin menanyakan kepada Arif apakah bisa bertemu siang ini. Dilihatnya beberapa notifikasi yang berasal dari orang tuanya, menanyakan kabar dan kapan segera pulang ke kota. Selama ini, memang Dito tidak memberitahu mereka apa yang sedang dia alami. Tidak mau membuat masalah menjadi semakin ruwet. Bisa kita bertemu siang ini? Membaca pesan teks yang barusan ia terima membuat Dito tersenyum lemah. Baru saja dia berniat untuk memberi kabar kepada temannya itu. Tapi seolah Arif sudah mengetahui kalau Dito sedang mencarinya. Dito tidak langsung menjawab pesan dari Arif. Dia beranjak mengambil air minum dan langsung meminumnya. Perasaannya benar-benar tidak enak. Apa mimpi barusan berhubungan dengan ritual yang dilakukan Pak Di semalam? Batin Dito kacau. Mengembuskan nafas, Dito menyambar rokok dan mulai membakarnya. Berharap bisa sedikit menenangkan batin dan pikirannya. Aku tunggu nanti siang di tempat biasa. Dito membalas pesan teks yang Arif kirimkan tadi. Merasa pengap, Dito membuka jendela kamarnya. Dito terdiam sesaat. Otaknya terasa bergerak lambat. Dito langsung melompat dan berlari ke arah jalanan. Dit. Seketika Dito menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Saat kembali menoleh ke arah lainnya, wanita berbaju hitam itu sudah hilang dari pandangan. Nek Harjo dan Mbok Sarmin tergopoh-gopoh berjalan menuju Dito. Ngapain kamu? Ucap Nek Harjo kebingungan. Apa? Gak ngapain-ngapain, Nek. Ucap Dito sedikit panik. Gak ngapain-ngapain gimana? Orang nenek lihat kamu lompat dari jendela, terus langsung lari ke jalan, mirip orang gila, kata neneknya. Otak Dito berpikir dengan cepat untuk mencari alasan. Oh itu, Nek. Tadi lagi latihan kalau ada maling, jawab Dito nyengir. Kalau lagi latihan pas ada maling, penampilan kamu juga harus maksimal, ucap neneknya. Seketika Dito tersadar jika dirinya hanya memakai boxer dan kaos tanpa lengan. Tanpa menjawab ucapan neneknya, Dito langsung berlari dan kembali masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Melihat itu nenek melongo dan menoleh ke arah Mbok Sarmin. Cucuku sudah gila, Sar, ucap Nek Harjo syok. Sedang Mbok Sarmin hanya terkekeh geli. Dito sudah berada di ladang. Sempat dia berpapasan dengan Pak D-nya. Namun hanya sebentar. Kemudian lanjut berjalan menuju ke arah hutan. Di sana memang tidak banyak orang. Hanya sesekali saja ada warga yang keluar dari hutan, membawa kayu bakar atau rumput untuk pakan ternak. Terlihat Arif sudah duduk sambil memainkan handphonenya. Rif, sapa Dito. Arif mendongak dan mengangguk. Jadi, semalam apa yang kau lihat? Lanjut Dito. Dia masih penasaran dengan perilaku Arif semalam. Ada seorang yang ternyata juga sudah mengamati Pak Demo. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Karena kau tahu sendiri,
suasana di sana seperti apa. Namun, aku bisa merasakan kalau dia bukan orang sembarangan. Energi dari sosok yang ada di belakangnya benar-benar kuat, ucap Arif. Dito memandang Arif. Jadi, belum tentu pelaku semua ini adalah Pak Deku, tanya Dito. Sedang Arif hanya menaikkan bahunya, menunjukkan kalau dia tidak tahu. Dengan apa yang kita lihat semalam, memang Pak D dan Budemu menjadi salah satu tersangka dari semua ini. Tapi kita juga tidak serta-merta bisa menuduh mereka. Kau tahu karena apa? Tanya Arif menyeringai. Dito diam berpikir. Kemudian dia berkata, karena sebagian dari warga desa juga melakukan ritual dengan memasang sajen. Tepat. Sebagian warga di sini masih melakukan hal tersebut. Bisa saja memang itu ritual yang lumrah di sini. Aku tidak mau berbelit-belit. Masalah ini benar-benar membuatku penasaran. Siapa sosok dalang di balik kematian Ningsih dan teror yang selalu mengganggumu? Ucap Arif. Ngomong-ngomong soal teror, Dito segera menceritakan tentang apa yang dia alami tadi pagi. Mimpi yang dia lihat. Sedetail mungkin dia menceritakan kepada Arif. Setelah selesai, Arif hanya diam dan menutup matanya. Dito tidak mencoba mengganggu dengan apapun yang sedang ia lakukan. Tidak, itu bukan mimpi biasa. Memang sengaja ada yang sedang melakukan ini semua, kata Arif setelah diam beberapa lama. Sedang Dito hanya menghela nafas, seolah dia sudah tahu kalau memang itu adalah salah satu bentuk teror yang ditujukan kepadanya. Aku masih penasaran dengan wanita itu. Dan bagaimana kita bisa menemukannya? Ujar Dito sambil memainkan kayu yang ada di depannya. Sulit memang mencari wanita yang bahkan kau sendiri tidak tahu itu siapa, ucap Arif. Tapi tak sadarkah kau, Rip? Dito kembali bertanya. Kini pandangannya menerawang jauh dan menoleh kepada Arif. Kalau Pak Dirman tidak menceritakan bagaimana semua yang dialaminya bisa selesai, jadi sekarang kita sudah mengantongi 3 orang, Pak Demu, Budemu, dan Pak Dirman, ucap Arif menyeringai. Dito mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia sebenarnya sudah malas sekali dengan semua permasalahan ini. Ingin rasanya segera pulang ke kota. Bahkan tadi pagi dia sudah berniat untuk pulang saja hari ini. Dan Pak Amar, ingatkan sewaktu aku melihat Pak Deku dan dia berbicara di pohon itu, ujar Dito. Dito segera mengambil HP yang ada di kantongnya. Tertera nama Pak D Marwanto yang sedang menghubunginya. Halo, di mana Dit? Pak D tunggu di saung ya. Tut. Tanpa menunggu jawaban dari Dito, Pak D Marwanto langsung menutup panggilan teleponnya. Dito bangkit dan memberitahu Arif kalau dia sedang ditunggu Pak D-nya di saung. Mereka segera berjalan menuju ke saung. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. Ada apa Pak D? Tanya Dito saat sudah di sebelah Pak D-nya. Entah ini perasaan Dito saja atau memang Pak D-nya terlihat gusar. Tatapannya kepada Arif pun tampak menyelidik, walau dia memberikan senyum kepadanya. Ada warga desa yang meninggal. Pak D barusan dikabari orang desa, dan kondisinya sama seperti Ningsih, ucap Pak D. Dito yang mendengar itu melirik Arif diam-diam. Ekspresi dari temannya itu begitu serius memperhatikan Pak D Marwanto. Apa yang kita bicarakan tempo hari di rumah Priyanto benar-benar kejadian. Sekarang kita tahu kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual setan itu, lanjut Pak D Marwanto saat tidak ada yang menjawabnya. Bagi Dito,
yang semalam melihat kelakuan Pak D-nya. Sebetulnya dia merasa jengah, namun dia tetap berusaha untuk menampilkan wajah biasa saja di depan laki-laki tua itu. "Terus bagaimana Pak D?" tanya Dito. Dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Meskipun sudah mengantongi informasi, namun titik terang juga belum ia temukan. "Sekarang lebih baik kita ke sana. Jangan sampai warga justru malah mencurigaimu. Tunjukkan kalau kamu memang tidak memiliki keterkaitan dengan ini semua, Dit," ucap Pak D. "Tapi sama saja Pak D. Mereka akan tetap menuduh Dito sebagai dalang dari semua ini. Sekarang hampir tiap malam Dito selalu memimpikan Ningsih. Ditambah lagi, jika ada warga yang meninggal dengan kondisi yang sama persis, bisa saja Dito dihantui dua setan sekaligus," ucap Dito tanpa sadar. "Kamu tiap malam dimimpikan Ningsih?" tanya Pak D Marwanto. Merasa bodoh karena keceplosan, Dito hanya menjawab dengan anggukan. Sedang Arif terlihat memijat-mijat pelipisnya. Dito tahu dia sedang merutuki kebodohan Dito. "Kenapa kamu gak bilang sama Pak D? Pak D pikir semua ini sudah selesai. Sudah tidak diganggu lagi semenjak budemu kesurupan," cecar Pak D Marwanto. Sekali lagi, otak Dito berpikir cepat untuk mencari alasan. "Dito cuma tidak mau Pak D kepikiran, itu saja," jawab Dito polos dengan menampilkan mimik wajah merasa bersalah. "Kalau kamu kenapa-kenapa, bisa saja Pak D yang dibunuh bapakmu, Dit. Kamu tahu dia orangnya seperti apa, walau dia adik kandung Pak D," ujar Pak D-nya. Sedangkan Dito hanya menunduk, tidak mau melihat mata laki-laki di depannya. "Hah? Ya sudah, lebih baik kita ke sana. Rif, tolong hubungi Pak D-mu untuk segera pergi ke gubuk dekat sungai ya," pintanya sambil beranjak berdiri. Arif mengangguk dan langsung mengeluarkan handphone miliknya. Mereka berjalan menuju desa. Kali ini menuju ke arah bawah. Yang Dito tahu, di sana ada sebuah sungai. Sedari kecil, Dito tidak pernah diizinkan untuk pergi ke tempat tersebut, karena memang ada rumor yang menyebutkan kalau di sana terdapat sosok makhluk yang sering menculik manusia. 15 menit mereka berjalan. Nampak orang-orang juga mulai berdatangan, ingin tahu dengan melihat kondisi mayat yang ditemukan. Pak D menceritakan kalau tadi sewaktu di ladang, dia mendapat kabar dari Pak Amar kalau ada jasad wanita di gubuk dekat sungai. Setelah mendapatkan informasi secara detail, langsung saja Pak D menelpon Dito untuk segera menemuinya. Di depan mereka sudah banyak orang yang bergerombol. Beberapa berbisik-bisik seru mengenai jasad yang mereka temukan. Dito belum melihat secara jelas mayat perempuan itu. Beberapa kali Pak D meminta untuk para warga segera menyingkir terlebih dahulu agar dia bisa melihat kondisi mayat tersebut. Hingga saat kain yang menutupi mayat wanita itu dibuka, hampir saja Dito terjatuh mundur. Matanya membulat seketika dengan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu, ia melihatnya tadi pagi. Kepala yang ada di supanci milik budenya. Kondisi mayat ini jauh lebih parah dari milik Ningsih. Mungkin sudah beberapa hari dia meninggal. Jasadnya sudah mulai membiru dan memunculkan aroma busuk yang memuakan. Belum lagi darah yang sudah mengering dan gumpalan daging yang mirip sekali dengan janin yang sudah digerubungi semut. Lutut Dito serasa lemas ketika ia berjalan menjauh, tidak kuat dengan apa yang dia lihat. "Kita terlambat, Dit. Kita harus segera menemukan wanita itu. Nyawamu benar-benar bisa terancam kalau seperti ini," ucap Arif. Banyak pasang mata yang mengawasi Dito dan Arif. Akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak menoleh sedikit pun. Dito terus saja berjalan.
sedangkan Arif mengekor di belakangnya. Pikiran Dito sangat kacau. Selain syok melihat mayat wanita itu, dia juga tidak habis pikir. Bagaimana mungkin ada kematian yang beruntutan seperti ini? Dito terhenti. Tanpa sadar ternyata mereka sudah sampai di depan gubuk. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menghidupkannya. Pandangannya jauh lurus ke depan. Arif juga melakukan hal yang sama. Tidak ada obrolan yang keluar dari bibir kedua pemuda itu. Asik dengan pikiran mereka masing-masing. "Apa yang harus kita lakukan, Rif?" ucap Dito sambil mengembuskan nafas dengan kasar. "Semuanya serba rumit. Aku benar-benar tidak bisa menduga siapa dalang dari semua ini. Hanya satu hal yang kupikirkan saat ini," jawab Arif. Dito menolehkan kepalanya kepada Arif, berharap ada solusi yang muncul dari temannya. "Seperti yang kau katakan, kunci dari semua ini sekarang hanya wanita misterius itu," ucap Arif, yang menyadari kalau Dito tengah memandangnya. Merasa kecewa, Dito kembali memandang ke depan lagi. Desa ini sebetulnya indah, layak untuk dijadikan tempat untuk menyepi. Tapi sialnya, ada orang yang justru membuat itu semua menjadi rusak. "Kita ke Pak Dirman. Saat ini orang-orang sedang sibuk melihat mayat wanita itu. Tidak akan ada yang memperhatikan kita," kata Arif. "Ayo," ucap Dito yang langsung berdiri. Melihat semangat Dito, Arif tersenyum. Segera mereka melangkah menuju rumah Pak Dirman, berharap ada sedikit petunjuk yang bisa mereka dapatkan. "Assalamualaikum, Pak." "Pak Dirman," ucap Arif sambil mengetuk-ketukan tangannya ke daun pintu rumah Pak Dirman. Cukup lama mereka menunggu, sampai terdengar suara pintu yang terbuka. Namun sekarang wajah Pak Dirman yang setengah tersembunyi di balik keremangan rumahnya. "Ngapain lagi kalian?" ucap Pak Dirman dengan nada yang terlihat khawatir. Dito yang mendengar ucapan Pak Dirman cukup kecewa. Tidak ada sambutan hangat. Laki-laki di depannya ini seolah sedang kedatangan penagih hutang. "Ada hal yang ingin kami tanyakan lagi, Pak. Boleh kami masuk?" ucap Arif. Sedang Dito hanya diam memperhatikan. Sesekali kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri untuk mengecek keadaan. Terlihat mempertimbangkan. Akhirnya Pak Dirman mengizinkan mereka untuk masuk. "Baik, cepat masuk," ucapnya sambil membuka pintu agar Dito dan Arif bisa masuk. Setelah mereka duduk, buru-buru Pak Dirman menutup pintu rumahnya. "Apalagi yang ingin kalian ketahui?" tanya Pak Dirman. "Langsung saja, Pak. Hari ini sudah ditemukan lagi satu mayat wanita di dekat sungai. Apa Pak Dirman tahu?" tanya Arif tanpa basa-basi. Laki-laki tua itu sejenak diam. Dia sudah menduga pasti kedua pemuda ini akan datang lagi kepadanya. Tidak langsung menjawab pertanyaan Arif. Justru Pak Dirman sibuk meracik rokok tembakau miliknya. "Aku tahu kalian pasti akan mengunjungiku, apalagi dengan adanya kematian kedua," ucap Pak Dirman. Jadi Pak Dirman juga sudah menduga kalau akan ada kematian lagi, sambar Arif cepat. "Tidakkah kau ingat dengan apa yang kuceritakan? Aku pernah merasakan apa yang temanmu rasakan sekarang, dan jauh lebih baik. Kau..." Pak Dirman tiba-tiba saja menunjuk ke Dito. "Pulang sekarang, tinggalkan desa ini sebelum semua terlambat," ujar Pak Dirman. "Tak bisa semudah itu, dia sudah ditandai," ucap Arif dengan nada yang tegas dan jelas. Dito kaget dengan apa yang Arif sampaikan.
apa yang Arif ketahui sedangkan dia tidak. Sampai dengan tegas dia mengatakan kalau Dito tidak boleh pergi dari desa ini. Pak Dirman dan Arif saling melotot. Tunggu, apa maksudnya aku sudah ditandai? Tugas Dito. Mendengar itu sontak Arif dan Pak Dirman menoleh ke arah Dito. Cukup lama mereka memandangi Dito. Pak Dirman seketika menyeringai, sedang Arif menghela nafas dalam-dalam. Tak ingatkah kau, waktu pertama kali aku bertemu denganmu di bus, saat kau memimpikan sesuatu yang buruk? Ucap Arif. Dek, Dito kaget. Dia lupa pernah memimpikan sosok Dinda yang memintanya untuk pulang. Aku masih belum mengerti. Tolong jelaskan, ucap Dito memohon. Nanti akan kujelaskan. Sekarang yang terpenting kita dengarkan dulu cerita dari Pak Dirman. Bagaimana caranya dia bisa lolos dari semua ini? Ucap Arif. Sudah berapa banyak yang kamu tahu, anak muda? Ucap Pak Dirman. Arif menyeringai mendengar pertanyaan Pak Dirman. Sesuatu yang belum pernah Dito lihat semenjak dia mengenalnya. Orang ini juga berbahaya, batin Dito. Jika memang bukan dirimu dalang dari semua ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang kau ketahui, Pak. Ujar Arif lunak. Kalau tujuan kalian mencari tahu bagaimana menghentikan semua ini, aku tidak tahu. Dan aku sama sekali tidak bisa membantu. Semua teror itu aku juga mengalaminya. Anak kandung yang kubesarkan menghantui bapak dan ibunya sendiri dengan kondisi yang mengenaskan, kata Pak Dirman. Sekarang nampak sekali ada gurat kemarahan dalam wajah tuanya. Tidak, kami hanya ingin tahu bagaimana semua ini selesai, ucap Arif yang masih terus menatap laki-laki tua di depannya. Cukup lama mereka terdiam. Dito sendiri tidak berusaha mendesak. Biarlah Pak Dirman mempertimbangkan. Hari ketiga setelah kematian Asih, kami berdua benar-benar terpukul. Setiap waktu istriku menangis saat teringat anaknya, dunia kami terasa hilang. Semua yang sudah kami bangun untuk Asih menjadi tidak berguna sama sekali, ujar Pak Dirman. Terlihat kini matanya mulai memerah. Ada rasa iba yang muncul di dalam batin Dito. Aku masih ingat, malam itu hujan turun dengan deras dari sore. Bahkan pengajian untuk Asih juga hanya dihadiri beberapa orang saja. Aminah istriku sangat terpukul hingga dia hanya bisa berbaring di atas depan di kamar kami, ucap Pak Dirman, menghela nafas dalam-dalam seolah sedang mencari kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat-ingat. Kami semua larut dalam doa. Namun tiba-tiba saja Aminah meneriakkan nama Asih. Awalnya kami berpikir kalau itu adalah bentuk kesedihan. Tapi semakin lama terlihat ada yang tidak beres. Saat kami mengecek ke dalam kamar, Aminah berbaring dengan posisi mengangkang, mirip sekali seperti Asih. Saat kami menemukan jenazahnya dan dia memukuli perutnya sendiri, ucap Pak Dirman mengingat-ingat kejadian yang memilukan itu. Kami semua tahu ada yang tidak beres. Aku mencoba untuk mendekatinya dan menenangkan. Tapi tiba-tiba saja Aminah mendorongku dengan keras sampai aku tersungkur jatuh ke lantai. Semua orang yang ada di situ tahu kalau Aminah sedang kesurupan. Segeralah warga memanggil kakekmu, ujar Pak Dirman.
sambil menunjuk Arif dengan menggerakkan dagunya. Kakek Arif juga berasal dari desa ini, batin Dito. Pantas saja Pak D dan Pak Prianto terlihat begitu dekat. Beruntungnya kakekmu bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Aminah. Tentu saja orang-orang yang ada di sana berpendapat kalau Asi gentayangan. Kakekmu sudah mencoba untuk memberitahu mereka kalau itu adalah jin yang memanfaatkan kursi Asi yang meninggal mengenaskan. Tapi tidak ada satu orang pun yang percaya. Terlebih lagi, paginya warga dihebohkan dengan kejadian Nani yang mendapat teror dari sosok yang menyerupai Asi. Pak Dirman berhenti cukup lama, menikmati sebatang yang sudah hampir habis. Dito yang terlarut juga tanpa sadar mengambil rokoknya dan mulai membakar. Perasaannya saat ini tidak bisa dijelaskan. Sejenak dia melepaskan kecurigaan kepada laki-laki tua yang ada di depannya. Semakin hari, teror semakin menjadi-jadi. Kakekmu berusaha terus-menerus mencari pelaku dari semua ini. Hingga pada suatu pagi, Parmin mendatangiku dan meminta pertanggungjawaban dari semua teror yang dia terima. Karena saat itu istrinya Nani sudah mulai stres. Bahkan beberapa kali dia hampir saja bunuh diri. Bahkan sampai dia dipulangkan ke desanya. Tetap saja teror terus berlangsung. Lebih buruk lagi, warga lain juga mendapat teror yang sama, tapi tidak se-ekstrim Nani. Aku tetap berpegang teguh dengan keyakinanku bahwa itu bukan anakku. Di situ Parmin menggila. Warga mulai terhasut. Mereka mulai merusak usahaku, rumah, bahkan mereka juga menjauhi keluarga kami. Hingga istriku merasa tertekan dan akhirnya meninggal. Ucap Pak Dirman parau. Dito merasa mual sekarang, membayangkan bagaimana jika dia dan keluarga lainnya juga bernasib seperti Pak Dirman. Batin Dito. Sedangkan Arif sedari tadi terus saja menatap Pak Dirman, seolah sedang mencari celah kebohongan dari cerita yang disampaikan oleh pria itu. Sampai akhirnya aku mendengar Nani meninggal karena dia terus-menerus memukuli perutnya sampai terjadi pendarahan hebat. Ucap Pak Dirman. Nani meninggal, kata Dito. Pak Dirman mengangguk. Setelah itu Parmin semakin menjadi-jadi. Yang paling parah, dia mengatakan kalau melihat ada seorang wanita di dekat rumahku yang adikku, dan mereka membakarnya. Kini jelas sekali Pak Dirman mengeluarkan air mata. Bahkan Dito tidak tahu sudah berapa lama laki-laki itu memendam cerita ini sendirian. Dan Parmin setelah itu menjadi gila dan gantung diri begitu. Ucap Arif mencemooh. Dito yang mendengarnya terheran. Sesadis itukah Arif sampai dia tidak merasa tersentuh dengan apa yang diceritakan Pak Dirman? Cukup lama Pak Dirman terisak. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan Arif. Air matanya terus menetes. Temui aku nanti jam 12 malam. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak Dirman dan segera meminta mereka untuk pulang. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.